Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu wa imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa anna ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma ta'alaina bihikmatika wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para bapak jamaah harian rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita di malam ini dan seterusnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dan diraksa kita dari segala bala bencana, dijauhkan dan dimurahkan segala keperluan dan keinginan oleh Allah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa penerangan dan keterangan, juga membawa kebenaran kepada kita, menjadikan satu hidayah dan petunjuk. Mudah-mudahan kita selalu bersamanya. Amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita memulai, mari kita serta bersisi mengulangi pelajaran-pelajaran kita. Walaupun kita sudah ketemu, ini hanya untuk menambah wawasan. Kalau ada yang lupa, ini untuk mengingatkan. Kalau yang ada belum ketemu, mudah-mudahan menjadikan satu penambahan pengetahuan. Kita di sini akan menjelaskan tentang satu pasal, di mana pasal ini yang akan diuraikan oleh pengarang ini kitab wal madruhu minas sholati salah satu asya. Tadi sudah disebutkan bahwa sholat itu adalah mempunyai tertentu waktunya. Inna sholata alal mu'minina, sholat yaitu diwajibkan adanya terhadap orang-orang mukmin, kitaban yang sudah tertulis dan termaktub, terwajib, mengkuta yaitu waktunya. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan itu repot. Kita mau utang nantinya. Kalau diikhlaskan, udah mau kuta aja tadi, diwakafkan aja di situ. Jadi kita tahu bahwa sholat itu adalah mempunyai 5 waktu, betul. Satu dengan yang lainnya level waktunya pun berbeda. Ada yang sangat dekat, ada yang sangat jauh, ada yang sedang. Yang paling jauh itu waktu mana dan waktu mana, gitu kan? Waktu isya itu yang paling panjang sampai ke waktu subuh, itu yang paling panjang. Karena apa? Karena di situ kita diperintahkan istirahat untuk merembahkan jasad kita, fisik kita, agar supaya segar bugar kita aktivitas kita di siang hari. Maka malam itu tempat istirahat. Wa minal laili libasa, artinya bahwa malam itu selimut kayaknya, jadi kita untuk istirahat. Itu yang paling panjang. Yang paling pendek waktunya adalah dari maghrib ke isya. Ya, itu yang paling pendek. Bisa ditungguin waktunya, gitu ya. Kalau dari maghrib ke isya, itu yang paling pendek. Yang paling panjang adalah isya ke subuh.
Nanti setelah keduanya masih agak panjang juga dari subuh ke zuhur, dan itu dari subuh ke zuhur walaupun kita beraktivitas tidak mengganggu aktivitas kita, memang di jam-jam itu kita sedang adakan istirahat. Nah, dari zuhur ke asar itu udah semakin pendek juga. Dari asar ke maghrib semakin pendek lagi. Dari maghrib ke isya itu udah tambah lebih pendek. Jadi tidak ada yang sama level waktunya, jenjangnya. Cuma di sini yang akan diceritakan, yang akan diuraikan oleh pengarang ini kitab, di mana kita sedang sholat ada yang tertinggal, ada yang tidak dikerjakan oleh kita. Itu jumlahnya ada 3. Jadi di dalam sholat kita harus tahu itu jumlahnya ada 3. Yang pertama fardun, yaitu yang wajib, yang fardu. Biasa yang fardu di sini disebutkan wa yusama birrukni aidan, juga disebutnya rukun. Fardu itu disebutnya rukun. Nah, yang rukun yang fardu itu sudah kita ajarkan terlebih dahulu. Itu rukun sholat ada berapa? Kalau ini diceritakan berapa? Letter-letternya memang 13. Nah, di dalam 13 ini terbagi 3 golongan juga. Ada istilahnya bil qalbi, pekerjaan hati. Ada bil qauli, pekerjaan ucapan. Ada bil fi'li, pekerjaan anggota. Semua gerak, semua kerja, semua terbawa itu kalau yang namanya sholat. Lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat semua ke bawah, dari ucapan, pekerjaan, sama hati. Yang pekerjaan hati itu adalah niat. Maka niat cukup itu di dalam hati. Tidak usah diucapkan niatnya. Kenapa? Ya, baru ini kan ya. Iya, baru ini doang. Itu para jamaah hadirin. Nah, rukun qalbi, rukun qauli yang disebut niat, kita suka dibaca dan niatnya. Dibaca enggak? Dibaca dalam bantuan ucapan apa? Itu yang disebut usul. Bisa membagi kita usul apa? Niat itu kita pembagiannya ada 3. Ya. Ada qasdu, ada ta'aruf, ada ta'yin. Kenapa harus ada itu? Karena di dalam sholat itu rakaat pasti berbeda. Jumlah rakaat itu jisam ya. Jisam 2, 3, sama 4. Ya betul. Itu jisam. Sebab itu yang punya jisam itu nanyainnya ke kiai, ngerek apa namanya, supaya dihini. Itu larinya bukan merek, malah pakai angka. Jisam. Artinya jisam itu jiwaku sampai surga. Lamun eta digaweannya.
Haji Samsi mah jiwaku sampai sudah tuh bisa nembus batasnya. Nah, dari kita ada niat di situ terbagi tiga, ada apa tadi? Kos, artinya kos itu bermaksud, punya tujuan, punya keinginan. Itu kos. Ta'arud yang nyatakan kita apa yang kita mau laksanain sholat saat itu, waktu itu, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh, itu ta'arud. Ta'in, jelaskan, nyatakan, tentukan. Kalau dulu berapa? Kalau asar 4, maghrib 3, isya, subuh itu ta'in. Jadi kita suka pakai usolli itu apa? Kos itu kita bermaksud sholat. Ta'arud, fardhu zuhri, fardhu asri, fardhu maghribi, fardhu isya'i, fardhu subhi, itu namanya waktu yang kita kerja. Itu ta'arud yang datang saat itu. Ta'in, nyatakan, jelaskan. Kalau zuhur itu berapa? 4, arba'ah rakaat, asar 4 rakaat, maghrib salasa rakaat, isya 4 arba'ah rakaatin, subuh rakaatain. Nah, itu namanya ta'yin. Itu nanti begitu kita takbiratul ihram, sedangkan yang namanya sholat, ya. Makanya kalau kita yang nyebut istilahnya apa sih pakai sholat pakai usolli, memang usolli sebelum sholat baru ancang-ancang. Nanti kita datang niatnya yang kita ucapkan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri dan sejenis lainnya. Yang tadi ta'yin dan ta'arud tadi dan usollinya kos itu nanti dimasukkannya hati kita di dalam waktu kita takbiratul ihram, waktu kita baca takbir. Makanya yang disebut sholat itu muftatahatun bitakbiri, muhtatamatun bitaslimi. Yang disebut sholat itu mulainya dengan takbiratul diakhiri dengan itu bisa itu maksuso dengan syarat-syarat yang sudah dipelajari, yang ditentukan, yang diketahui oleh kita. Itu ngerti? Selama ini orang kan bisa sholat lain. Nah, kata Imam Ghazali, sholat kita mah udah ada situ aja. Asal ada waktu takbir, kesononya mah ngaco. Yang datang itu bukan sholat, udah macam-macam urusan kita yang datang ya. Sampai rakaat juga nggak kehitung, bukan kita khususnya sholat, bukan. Gua 3 apa 2 ini? 3 apa 4, suka begitu nggak? Tiap sholat. Ya. Tiap sholat seperti itu. Nah, dari itulah maka begitu kita dari Allah, hamzahnya 8 Allah sampai rohnya 8 akbar, itu masuk ke yang tadi itu yang disebut qasdul ta'arud ta'yin. Allahu akbar. Kalau yang namanya niat itu tidak perlu pakai level waktu atau level jarak. Sekarang contoh, bapak-bapak, hati bapak suruh pulang abah nih, ya. Coba kamu pulang. Nanti bah, tunggu 5 menit, tunggu 10 menit, bisa gitu enggak? Enggak. Begitu suruh pulang langsung kita hati ada di rumah, di pojok ada anu, kelihatan enggak? Gitu, enggak pakai level waktu. Begitu kita Allahu Akbar yang disebut qasdul ta'arud ta'yin, itu harus jelas ada di dalam takbiratul ihram. Jadi level niat dengan bacaan takbiratul ihram ya, dengan Allahu Akbar itu harus bareng.
Dari mulai hamzahnya lafaz Allah, jangan niat dulu baru takbir, atau jangan takbir dulu baru datang niat, itu nggak jadi. Jadi niat itu harus ada di dalam takbiratul ihram. Kenapa itu disebut takbiratul ihram? Begitu dia takbir itu yang tadinya boleh minum sudah tidak boleh, yang tadinya boleh makan sudah tidak boleh, yang tadinya boleh kentut sudah tidak boleh. Itu ihram itu udah haram semuanya. Terhormat kita udah di hadapan Allah. Itu paling gitu ya. Kita udah menghadap berbicara kita dengan Allah yang Maha Besar. Bukan dipakai di lapangan, dipakai demo Allahu Akbar, Allahu Akbar, di Allahu Akbar juga baca Allahu Akbar yang demo ya juga. Ngomong apa? Kalau dulu mah orang tua kita nyebut Allahu Akbar tuh lawannya Belanda. Aduh udah nggak main dulu sekarang. Ya. Jadi yang nganjur itu kita takbiratul ihram di dalam sholat. Nah, kata Imam Ghazali, untuk ukuran kalian saat sekarang ini sudah sholat itu asal ada waktu takbir aja. Sebab kesononya udah kita juga paham. Kalau disebut katanya saya mau sholat saya khusyuk tadi. Nah iya, siapa yang sholatnya khusyuk? Ayo kita urusan seabrak-abrak. Yang nggak punya urusan aja ngaco. Ya. Ingat itu. Sampai ke kunci naruhnya salah naruh, istilahnya lupa naruh aja ketemu. Bener nggak? Ya. Kunci kemana? Pas sholat oh di hari begitu ketemu. Jauh. Itu kunci yang ketemunya di dalam sholat. Apalagi yang ini kita belajar. Nah, ada yang tertinggal itu ada 3, ada fardu tadi yang disebut rukun. Kalau di dalam sholat yang disebut fardu adalah rukun. Yang berbeda antara fardu dan rukun, wajib dan rukun itu cuma hanya haji. Kalau haji yang disebut rukun ya rukun. Kalau disebut yang wajib itu bukan rukun. Yang wajib masih bisa ditambal dengan dam. Tapi kalau yang rukun itu tidak, itu harus diulangi tahun depan. Itu haji, makanya paling repot gitu ya. Nah kalau puasa, zakat yang disebut wajib adalah rukun, yang disebut rukun adalah wajib. Sama dengan sholat. Wasunnatun, dan yang kedua adalah yang tertinggal itu sunnah. Sunnah di sini artinya sunnah abad atau sunnah muakkad. Sunnah abad di dalam sholat ada berapa? Ada dua. Satu tahiyat awal itu. Yang punya tahiyat awal ada berapa waktu? 4 waktu. Duhur, asar, maghrib, sama isya. Itu yang punya tahiyat awal. Itu namanya sunnah abad, sunnah muakkad. Yang kedua, sunnah abad itu kalau di mana tertinggal yang disebut doa kunut. Nah doa kunut ini siapa yang punya? Kalau itu tertinggal, ya, kedua rukun itu harus ada tambalannya di akhir yang disebut sujud kelupaan. Sujud sahwi itu sujud kelupaan. Bacanya bisa. Dari kelupaan sampai bacanya juga lupa. Saking itu sujudnya sujud lupa baca sujudnya juga. Subhanallah ayanamu walayasu. Enggak bisa itu, balik lagi ke asal. Subhana rabbiyal a'la. Udah itu aja, susah-susah. Kalau kita lupa subhanallah layanamu walayasu, itu kembali lagi ke semula. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wahai atun, dan yang ketiga yang tertinggal ini sunnah hayat.
Sunnah hayat itu artinya wahuma ma'adal fardu, itu keduanya bukan fardu dan juga bukan sunnah akad. Itu namanya sunnah hayat. Nah, kalau sunnah hayat di mana tertinggal itu tidak usah ngapain. Ya, tidak usah sujud sahwi. Ada berapa sunnah hayat? Yo. Woi, kita udah ini ya. Salat tiap hari ini ya. Ada berapa sunnah hayat? 15. Udah angkanya aja. Ya. Enggak usah rinciannya udah. Angkanya biar ketemu, apalagi rinciannya ya. Rinciannya besok mah. Ada tahun. Pertama-tama sunnah hayat apa? Doain kita ya gitu. Terus kita ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suka dibaca apa enggak? Enggak apa-apa, enggak dibaca juga. Cuman kalau bismillah mah wajib, sebab bismillah itu bagian daripada ayat Fatihah. Itu katanya, wah suka ada orang baca Fatihah nggak pakai istilahnya bismillah. Kalau kita bermakmum kepada orang yang baca Fatihahnya bismillah, lebih baik sholat lagi atau lebih baik bisa di kita mah ya, kecuali di Mekah. Di kita mah orang yang tidak bismillah itu tidak bermazhab, jangan diikuti. Sebab apa? Sebab dia bersentuhan dengan perempuan kagak batal. Dia keluar darah waktu punya wudhu juga nggak batal. Itu serba nggak batal. Lain dengan imam-imam yang mempunyai tradisi sendiri, gitu ya. Jadi kalau di kita mah kalau ada imam main alhamdulillahirabbil alamin, lu ikut siapa? Nah, jangan diikutin sama kita. Seandainya kita sholat mengikuti mereka, lebih baik mereka memisahkan diri atau kita sholat kembali. Gitu, paham ya? Kalau itu udah kelupaan yang lalu pernah kita istilahnya itu udah sholat apa waktu itu dengan dia itu kita kodoin aja, itu aja ya. Kita bayar ya. Alasan-alasannya panjang kalau menceritain ya. Kita waktunya juga istilahnya terbatas ya. Itu ya. Wa bayyana al-musannifu salasata, maka menjelaskan ini pengarang kitab as-salasata dari jumlah yang 3 ini bi qaulihi, dengan ucapannya fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal indakarahu. Yang namanya yang fardu itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi apabila kita langsung sedang ingat. Seperti model Fatihah wajib apa enggak? Rukun. Kita baca Fatihah, pas bismillah kita masih pasah, masih ini. Alhamdulillah masih ini. Ar-Rahmanir-Rahim mulai jalan. Ya. Pas Malik Yaumiddin udah nyetop mobil. Iya karena dulu udah nyetar mobil. Pas Ihdinas Shiratal Mustaqim, ingat walado. Kemana Ihdinas Shiratal Mustaqim? Gitu kan? Nah, kita ulangi yang tadi pas kita les itu kebaca, lupa. Dalam kehadiran. Enggak usah dari alhamdulillah. Pas tadi kita masih ingat pas lupa di mana nih? Ingat walado. Berarti yang lainnya itu baik. Nah, dari situ kita ulangi pada Ihdinas Shiratal Mustaqim, kita ulangi. Saya nggak bisa dia tambahkan masjid sahwi atau rakaat juga umpamanya. Ya.
dan lain itu kalau yang fardu yang tidak bisa disebut. Kalau yang fardu yang rukun dan kauli ada berapa? Kita sebutin. Satu, takbiratul ihram. Jadi kalau kita takbiratul ihram ya, enggak bersuara, enggak kedengeran, apalagi enggak kenyong-kenyong, enggak gerak-gerak itu isinya mulutnya, lidahnya. Ini enggak jadi. Mah ya. Ada keong doang. Enggak kedenger. Minimal kedenger sama kuping sendiri. Karena apa? Karena itu rukun kauli, rukun ucapan harus kedenger. Kalau nggak kedenger jangan kapan-kapan aja. Jadi itu nggak bisa dicari. Itu rukun kauli. Yang kedua rukun kauli Fatihah harus kedenger. Dari mulai bismillah sampai waladun harus kedenger. Kuping sendiri. Jadi yang ini cuman kenyom doang. Apalagi nggak kenyom sama dia aja. Itu nggak jadi. Yang kedua rukun ucapan. Yang ketiga rukun ucapan itu tahiyat, bacaan tahiyat di akhir, di mana kita duduk tawarruk. Ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu harus kedengar sama kuping sendiri. Kalau nggak kedengar, apalagi nggak kenyang-kenyang diam aja. Datang nunjuk aja, nunjuk apa? Sampai kapan itu tahiyat? Sampai wa asyhadu anna Muhammadan. Itu udah tiga tuh. Yang keempat itu baca salawat. Itu terpisah itu walaupun berendeng terpisah rukunnya. Jadi kalau yang disebut bahasa tahiyat cuma sampai wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, begitu kita asyhadu an la ilaha illallahnya baru angkat. Ini telunjuk kita. Tapi jangan dioyak-oyak juga. Apalagi putar-putar. Dioyak-oyak. Karena Tuhan ada di mana-mana dan tidak di mana-mana. Masa Tuhan disamain dengan telunjuk lu? Jangan. Nah, sholawat sampai mana? Umumnya kita baca sholawat di dalam sholat itu adalah disebutnya sholawat Ibrahimiyah. Jadi kedoain sama kita. Keluarga Nabi Ibrahim. Siapa keluarga Nabi Ibrahim? Yahudi, Nasrani. Kama sholaita ala sayyidina wa ala ali. Itu bukan hanya kita aja keluarga Ibrahim, termasuk Yahudi, Nasrani yang beriman. Itu ke bawah kedoaan itu ala ali itu. Jadi itu tuh benar-benar rahmatan lil alamin. Dari segala ini malah kita udah berjanji di depan wa ala ibadillahis setiap istilahnya hamba-hamba yang itu ya. Jadi sangat toleransi dan sangat sosial orang sholat itu. Masya Allah. Tuh ingat hidup aja. Itu udah berapa? Yang kelima itu yukun kauli salam. Assalamualaikum. Nengoknya masuk ke sebodoh. Mau nengok mau enggak. Tapi kalau nengok doang nggak salah.
Nengok apa? Ya kenyong-kenyong aja, kenyong juga kalau nggak kedenger mah. Aja. Itu harus keucapan kedenger ya. Assalamualaikum. Yang kedua mah sunnah, yang pertama aja yang wajib. Mau ke kanan dulu silahkan, mau ke kiri dulu silahkan. Cuman kalau ke kiri dulu makruh, itu aja. Begitu assalamualaikum kita ke kiri, orang ke kanan ada apa lu? Jalan, ya. Orang ke kanan kita ke kiri, lu ada apa? Begitu doang. Ya, turun kau. Nah, orang terpilih. Jumlahnya berapa? 7 berdiri, pekerjaan, ruku, pegar, tidak, bangun dari ruku, tuh kan ya? Ada berapa tuh? Terus kita sujud, yang pertama. Terus kita duduk. Di antara dua, udah berapa tuh? 5. Terus sujud kedua. Terus duduk, akhir itu tahiyat 7 yang disebut duduk miring itu ya, tawaruk ya. Itu pekerjaan. Nah, kalau duduk tahiyat awal tadi dengan bacaannya itu sunnah di mana itu ditinggalkan kita sujud sahwi. Apalnya? Ingat sekarang. Ingat. Jadi rukun qalbi di dalam rukun qalbi yang satu itu ada kita 3 bagian. Ada apa? Qasdu, ta'arud, tayyib. Itu rukun apa? Rukun qalbi rukunnya ya. 1 dengan 5, 6 dengan 7 berapa? Itu letter-letternya. Nanti dimasukkan setiap kita peralihan pekerjaan ya, itu harus ada diam sejenak, itu namanya nah itu oleh pengarang ilmu kitab tumanina itu dimasukkan kepada rukun gitu ya. Berdiri kita harus ada tenggang waktu.